Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya kalian di sekolah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Seperti biasa, kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditegakkan, hati disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Alhamdulillah, doa telah selesai. Itu sama tes salin di semangat. Cepat. Ada Shanum. Masya Allah pada hadir ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir, semoga Allah mudahkan untuk. Oke, pembelajaran kali ini insya Allah akan membahas tentang tata cara wudhu. Insya Allah pembahasan kali ini akan membahas tentang cara wudhu. Coba sebelum itu kalian bertanya, tadi sholat subuh siapa yang sholat subuh macung? Sholat subuh? Oke, yang sholat subuh atau yang kemarin sholat maghrib tidak kemarin? Maghrib. Sholat isya? Sholat. Alhamdulillah. Jadi kalau sholat pastinya kita ngelakuin apa dulu kalau sholat? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya wudhu itu adalah cara kita untuk mensucikan dari hadas kecil. Dan wudhu adalah salah satu penentu kesahan sholat kita. Nah, sekarang kita pelajari. Apa yang dilakukan saat pertama kali wudhu? Apa? Pertama? Yang pertama adalah basuh tangan. Kita gimana kalau wudhu? Gimana basuh tangannya? Nah, jadi sampai pergelangan tangan ya kita basuh nih. Semuanya praktekkan sama dari Saka. Nah, ikutin yuk. Nih, cuci tangan. Ceritanya ini keren. Kita cuci tangan. Nih. Terus udah cuci tangan apa? Basuh tangan? Kumur itu bukan di cipratin aja, tapi ambil air, masukin ke mulut, airnya terus kumur gitu, terus dibuang. Bukan ditelan ya. Kalau ditelan nanti bulan puasa batal ya. Terus udah kumur, terus basuh hidung tuh bukan gini-gini doang, tapi ambil air, hirup airnya selalu sering-seringin. Jadi kotoran yang ada di hidung bisa keluar. Itu coba ambil air, bisa sering gitu. Mau hidung apa? Ngelakuin apa? Basuh muka. Nah, ketika basuh muka, maka disertai dengan niat. Niatnya gimana? Nawai itu wudhu. Nawai itu wudhu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Coba sambil praktekkan. Ambil air, sambil gini, nawai itu wudhu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Sudah hafal doanya? Niatnya? Sudah hafal niatnya? Coba sekali lagi bareng-bareng. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, coba sekarang saya mendengar suara laki-lakinya dengan baca niat wudu gimana ya? 1, 2, 3 lagi. Nawaitu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Oke, sekarang yang berdua dan kalah suaranya semangat. 1, 2, 3. Nawaitu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Oke, Masya Allah pada hafal ya. Berarti diamalkan setiap sholat. Kenapa harus wudu dulu ketika sebelum sholat? Biar badan kita bersih, terbebas dari najis yang ada di anggota wudhu dan bisa menghilangkan hadas kecil kita. sholat itu harus ada wudu.
karena kalau wudhu itu dari mulai cuci tangan kan kita kalau habis berkegiatan tangan biasanya suka kotor. Wudhu dengan mulai cuci tangan, bersihlah tangan. Terus kalau main-main yang kena kebur selain tangan apa? Wajah, terus kumur-kumur takut ada kotoran yang masuk hidung, takut ada ubilnya gitu kan, dibersihkan. Terus muka juga dibersihkan. Setelah jika ada sholat yang tidak ada wudhunya maka tidak sah. Misalnya kalian sholat nih, sholat 10 rakaat atau sholat taraweh 23 rakaat misalnya, tapi nggak wudhu, ya nggak dapat pahala, nggak sah sholatnya. Meskipun capek-capek ngerjainnya 23 rakaat tapi bisa nggak sah sholatnya karena tidak wudhu. Terus wudhu juga, misalnya kalian wudhu sih wudhu tapi nggak tahu caranya wudhunya, misalnya basuh kaki dulu baru kepala, bener nggak? Enggak kan? Kalau misalnya wudhu harus tertib dari misalnya awal sampai akhir, nggak boleh yang akhir jadi awal, yang awal jadi akhir. Oke, dan gerakan selanjutnya Udah tangan muka, tangan sampai sikut. Coba kalau misalnya basuh tangan sampai sikut nih, ambil air, kucurin nih, kucurin. Ya, ambil air, terus kucurin nih. Jadi telapak tangan ini tuh buat membasuh tangan sebelahnya. Pastikan semua bagian tangan dari sini sampai sikut terbasahi. Kalau misalnya ternyata di tangan kalian ada cat atau ada titik, maka harus dibersihkan dulu. Ini karena nggak benar, nggak lihat tangan ada cat atau ada titik, dipakai sholat, maka nanti wudhunya basah. Harus ulangi lagi sholatnya, karena air tidak menembus pada cat ataupun titik ya. Kulit. Oke, siap. Oke, udah tangan sampai sikut ya. Ratakan oleh tangan, set. Atas bawahnya diratakan. Oke, siap. Coba praktekkan yang perempuan dan laki-laki. Ambil air, kucurin kanan dulu, kucurin kan di sini. Kanan dari sini ya. Tangan kucurin. Set. Belakangnya ambil air, sekarang yang kiri kucurin. Biar gerak gitu ya. Jadi cara wudhu itu anggota tangan dari ujung sini sampai sikut semuanya harus terbasahi. Setelah bagian tangan apa? Mulai kepala. Kalau misalnya yang ada rambut bisa sampai kena rambutnya basah. Kalau yang nggak punya rambut gimana? Udah kulit kepala yang dimaksudnya ya, bukan rambutnya. Jadi kalau mengusap kepala itu bagian mana aja dari kepala apa sah aja. Tapi kalau bagian rambutnya di bawah, misalnya karena panjang, laki-laki atau perempuan kalau panjang dibasahin weh rambutnya yang bawahnya, nggak sah. Ya, setelah mengusap kepala, bagian apa? Telinga nih. Kalau telinga caranya nih, masukkan yang telunjuknya ke dalam telinganya, diputar, bersihin. Nah, jempol belakangnya putarkan Pak gitu. Jadi semuanya kebasah. Nih yang telunjuknya masukin, coba masukin. Ikutin lubang hidungnya, ikutin. Sudah itu yang belakangnya putar ke depan. Yang yang belakang dari bawah. Nah, jadi kena basah semuanya. Setelah telinga apa? Basuh kaki coba. Sampai mana? Apakah sampai paha? Basah juga? Sampai lutut? Atau sampai lutut? Sampai mana? Sampai mata kaki. Jadi batasannya sampai mata kaki. Coba praktekin, cuci. Nih, oke, semuanya ya. Ya sampai mata kaki. Kalau misalnya lebih dari mata kaki gimana? Boleh saja, tapi tidak berlebihan. cukup di atas sedikit dari mata kaki. Sudah itu, setelah wudhu gimana? Coba. Setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Setelah kita melakukan penuntutan wudhu, maka kita kemungkinan bisa sah sholatnya. Tapi kalau misalnya wudhunya nggak benar, misalnya basuh kaki, di kakinya ada nginjek kotoran ayam misalnya belum kebasuh, maka bisa nggak sah gitu ya. Jadi ketika membasuh kaki, bersihkan benar kakinya. Basuh tangan, pastikan tangannya tidak ada najis. Misalnya nggak ada tai cicak misalnya, ya pastikan tai cicaknya dihilangkan dulu. Paham? Cara wudhu. Nah, ada yang sunnah, ada yang
wajib, ada yang fardu, ada yang rukun ya. Yang pertama wajib atau harus dilakukan, yaitu namanya rukun. Yang kedua sunnah. Ulang, yang pertama apa? Yang pertama wajib atau rukun ya, kita sebutnya rukun. Yang pertama adalah rukun. Yang kedua ulang, yang pertama rukun. Yang kedua yang keras, yang pertama rukun. Kedua kedua pertama rukun. Oke, jadi yang rukun itu apa sih bedanya antara rukun sama yang sunnah? Kalau yang rukun tidak boleh juga, harus dilakukan. Kalau yang sunnah, misalnya kalian cepet-cepet lagi kesiangan misalnya berangkat sekolah, belum wudu misalnya, boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Nah, apa aja sih yang sunnahnya? Kalian ketika berwudu, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Tangan kanan. Nah, tangan kanan itu menggunakan mengawalinya dengan tangan kanan itu sunnah. Ketika misalnya ada orang lain ngelakuinnya dari tangan kiri, sah nggak? Bisa sah aja, karena itu sunnah. Jadi kalau misalnya sunnah boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau dilaksanakan, kita kerjakan, maka bisa mendapatkan pahala, dan jika tidak melaksanakannya maka bisa tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau yang rukun, ketika dilakukan kita kemungkinan dapat pahala, kalau tidak dilakukan kita bisa dapat dosa. Saya mau tanya, gerakan wudhu yang pertama apa? Gerakan wudhu Membasuh tangan, cepat-cepat sama terselip, dihitung laki-laki atau perempuan yang paling banyak. Gerakan wudhu yang pertama apa? Basuh tangan. Oke, dua-duanya dapat tanda satu-satu. Gerakan wudhu yang ke 5. Kelima. Kita hitung bersama dulu, oke? Coba gerakan wudhu yang pertama. Basuh tangan sampai pergelangan tangan. Kita basuh, cuci tangan dulu ya. Terus yang kedua, kumur. Yang ketiga, hidung, membasuh hidung. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, basuh tangan. Ingat tadi kelima. Ingat nih nomor keberapa ya ini ya. Kelima, tangan. Keenam, mengusap kulit kepala. Yang ketujuh, telinga. Yang kedelapan, kaki. Dan jangan lupa ada niat saat membasuh muka. Yang pertama, yang keras semuanya, yang perempuan. 1, 2, 3. Yang pertama, kedua, basuh tangan. Yang kedua apa? Yang kedua, konsentrasi. Oke ya. Yang kedua lagi apa? Kurang keras. Yang kedua adalah kumur-kumur. Yang ketiga, perempuan. Membasahi. Kurang keras suaranya. Semuanya belum semuanya. Yang ketiga, oke. Yang keempat lagi. Membasuh muka. Yang keras 1, 2, 3. Membasuh muka. Kaki. Sekarang saya sering tunjuk sejauh mana kalian konsentrasi. Coba Akbar. Yang keenam apa? Oke, 6. Basuh kepala. Kalau yang kedelapan Jipan. Niat tuh dianggap enggak dulu ya. Yang kedelapan di kaki. Sekarang yang membasuh muka keberapa? Membasuh muka keberapa? 4. Coba kalau misalnya telinga keberapa Aruna? 7 ya. Oke. Sirin, lihat dulu gimana? Nawai. Oke, lagi-lagi belum semua. Sekarang sambil kita peragain gerakan dulunya ya. Oke, kita peragakan bersama-sama sampai suaranya lantang, suaranya kompak, dan saling bersihin. Tepuk wudhu.
Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Sekarang tinggal doanya, gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baiklah, sekarang Salen akan menjelaskan rukun-rukun wudunya. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Depannya ketika membasuh wajah. Ingat, ketika membasuh wajah. Dan rukun yang kedua adalah basuh wajah. Nah, wajah ini, batasan wajah itu yaitu dari mulai tumbuhnya rambut. Coba pegang tempat tumbuhannya rambut kalian. Coba mana? Yang laki-laki, rambut kalian tumbuhnya di mana awalnya? Di sini, coba. Nah, itu harus terbasuh. Dan akhirnya di dagu. Di dagu harus basah nih. Dari sini sampai sini basah. Dan pinggirnya harus basah juga. Dari ini nih, ada telinga yang kecilnya ini sampai telinga sini. Jadi kalau misalnya biar basah semua, langsung tangan ambil, tumpahin, ratain tangan kita, lebarin biar basah semua. Oke, siap? Ya. Kalau misalnya ada bagian muka yang nggak kebasahin, bisa basah wudhunya. Oke, paham tuh? Paham. Oke, jadi kalau misalnya wudhu, bagian anggota wudhu yang wajib, yang rukun, tidak boleh ada satu titik pun yang terlewat. Oke, paham? Oke, setelah muka apa? Tangan sampai sikut nggak boleh, enggak gitu ya. Ketika wudhu, tangan sampai sikut harus dilakukan. Terus setelah tangan sampai sikut, kepala dan basuh kaki. Kalau basuh telinga, mengusap telinga itu hukumnya sunnah apa? Sunnah. Oke. Rukun yang keenam adalah tertib. Tertib itu adalah harusnya berurutan. Sehingga gerakan yang awal ya harus dilakukan di awal. Gerakan yang akhir ya di akhir juga. Tidak boleh gerakan yang awal dilakukan di akhir. Begitupun sebaliknya, tidak boleh gerakan akhir menjadi awal digerakkan. Coba ulang lagi. Rukun wudhu ada? Yang pertama, niat. Ulang yang pertama. Iya. Yang kedua, basuh seluruh bagian wajah. Yaitu dari tempat tumbuhnya rambut, di atas berarti tumbuh rambut kalian mulainya dari mana? Nah, dari situ aja dibasuh. Terus sampai dagu, ya, harus basah. Terus bagian pinggirnya batasannya mana? Dari yang telinga sini, yang kecilnya telinga ini kan ada benernya, sampai telinga sini. Oke? Jadi semua bagian muka harus terbasuh. Jadi yang kedua adalah basuh wajah. Yang kedua adalah basuh wajah. Yang ketiga, basuh tangan. Ingat, harus dibasuh. Kalau basuh itu bukan kita tangannya nggak dibasahin, tapi tangannya harus dikucurin air gitu ya. Bukan kayak kalau telinga kan bukan dikucurin air, makanya namanya mengusap telinga. Tapi kalau tangan mah harus dibasuh. Basuh itu berarti harus ada kucuran air. Ambil air, kucurin, baru seluruhnya. Oke? Yang keempat adalah mengusap kulit kepala. Yang terakhir adalah basuh kaki dan tertib. Setelah kita tahu bagaimana ketentuan wudhu, maka kita harus menyempurnakan wudhu sebisa mungkin. Bagaimana telah kita ketahui, wudhu itu menjadi syarat sahnya salat. Bahkan dengan wudhu, Allah janjikan memberikan cahaya di akhirat kelak untuk anggota tubuh yang dipakai wudhu. Paham? Coba yang besar nulis rukun wudhunya, ditulis buku rukun wudhu, nulis itu ya. Udah? Siap nulisnya? Judulnya rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat berwudhu. Yang kedua membasuh
Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Udah, rukun-rukun wudu. Udah. Ada 6. Ada 6 udah. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Udah. Titik 2 berarti yang pertama. Garis baru. Yang pertama itu, ulangi lagi ya, masih ada yang nulisnya ini. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Wudu itu ada 6. Udah? Garis baru. Yang pertama. Nah, udah selesai. Yang ke-6 dilakukan secara tertib. Dan yang ke-6 dilakukan secara tertib. Nah, udah beres, kita syair bareng-bareng. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat berwudu. Yang kedua membasuh bagian wajah. Yang ketiga basuh tangan sampai sikut. Rukun wudu keempat mengusap kepala, yakni pada bagian kulit kepala. 5 basuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 dilakukan secara tertib. Yang ke-6 dilakukan secara tertib. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Yuk, bareng-bareng dulu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat berwudu. Yang kedua membasuh bagian wajah. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Rukun wudu keempat mengusap kepala, yakni pada bagian kulit kepala. 5 basuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 dilakukan secara tertib. Siapa yang siap bersyair? Siapa yang kecil siap? Siapa dites gerakan wudu berdua gerakan wudu sama tes ini koleksi siapa yang benar dari niat dari gerakannya. Oke, siapa yang mau pertama? Ayo, tesalin nilai ya. Nizar geser ke sana, deketin. Oke, Wahid, Islam, salah. Lihat ke sini. Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Bismillah. Gitu aja ya. Oke? Sekali lagi suaranya yang keras ya. Dan semangat. Wahid, Islam, salah. Baca. Bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, basuh muka. Ayo gimana? Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Bismillah. Coba berdua, kesalin nilainya. Depan sama Nausan, 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Bismillah. Boleh dulu, sekarang Depan Nausan. Depan yang pesan, ulang lagi. Yang pesan nilainya setiap gerakan sebutin ini sunnah atau rukun. Siap? Siap? Ya. Dan cara wudunya harus benar. Pertama cuci tangan dan sambil baca bismillah. Hukumnya sunnah. Yang kedua adalah kumur-kumur. Hukumnya sunnah dan 3 kali juga sunnah. Yang ketiga adalah basuh hidung. Hukumnya sunnah, 3 kalinya juga sunnah. Yang keempat adalah basuh muka. Hukumnya rukun, kan rukun tadi catatannya 3 kalinya sunnah. Ya, 3
iya kucurin. Bersihkan, basuh tangan itu rukun 3 kalinya sunnah, dan tangan kanan dulu, nanti dulu tangan kanan dulu baru tangan kiri itu juga sunnah. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah mengusap kulit kepala, itu rukun dan 3 kalinya. Yang selanjutnya bukan 7 berarti ya. Yang ke-8 adalah mengusap kulit, mengusap telinga. Hukumnya sunnah, mau 3 kali pun sunnah. Kanan langsung aja kanan kiri ya. Gitu. Yang terakhir adalah basuh kaki. Basuh kaki hukumnya rukun atau wajib. Rukun, kanan dulu semuanya sampai mata kaki, lalu kiri sampai mata kaki. Masing-masing 3 kali itu sunnah. Membasuh kakinya wajib, rukun, tapi lakuin 3 kalinya sunnah. Oke, mendahulukan yang kanan itu sunnah, lalu yang kiri. Oke, paham? Paham? Oke, sekarang siapa yang mau duluan di sini? Oke, berdua boleh. Dari laki-laki Akbar sama Arsa duluan. Akbar sama Arsa. Ayo, Akbar sama Arsa sini. Basuh. Iya, lihat mah nanti pas basuh muka. Prakteknya gimana? Basuh. Pertama baca bismillah, Basuh. sambil cuci tangan. Yang kedua, hukumnya apa? Basuh tangan? Sunnah. Nah, Terus udah kumur-kumur. Hukumnya apa? sunnah. Nah, berapa kali? 3 kali Sunnah. terus udah kumur-kumur? Hidung. Prakteknya itu. Cuci tangan hukumnya sunnah rukun. Sunnah terus 3 kalinya sunnah rukun. Nah, terus sudah cuci tangan apa? Kumur-kumur itu sunnah atau rukun? Sunnah. Sunnah berapa kali? Sunnah 3 kali. Oke, terus setelah kumur-kumur Hidung. basuh hidung, itu sunnah atau wajib? Sunnah. Nah, berapa kali? Kaki itu rukun, 3 kali itu sunnah. Rukun. Kalau 3 kalinya itu rukun atau sunnah? Aku mah sekali. Kalau kanan lu sekali itu rukun atau sunnah? Aku mah sekali. Kalau kanan lu sekali itu rukun atau sunnah? Nah, terbang licin. Nah, oke, terima kasih. Oke, semuanya. Boleh duduk lagi. Oke, alhamdulillah ada yang ini. Terbang. Oke, teman-teman. Biarin. Tuliskan alat tulisnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat. Yo, yang pulang fotonya rapih, udah lihat semua. Yang rapih dulu, kalau belum rapih tidak akan dimulai. Yang rapih. Sebelum kita tutup, kita mulai dulu gerak syair tepuk wudhu dan rukun dulu. Wahid isnain salasah, tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki. Oke, sekarang rukun wudhunya. Syair rukun wudhu. Wahid isnain salasah. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat berwudu. Yang kedua membasuh bagian wajah. Yang ketiga basuh tangan sampai rukun wudhu keempat mengusap kepala, yakni pada bagian kulit kepala. 5 basuh sampai mata kaki. Yang keenam dilakukan secara tertib. Yang keenam dilakukan secara tertib. Oke, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Cuma doa ya, yang tiga ini yang doa mah. Yang mendoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Tasliman. Assalamualaikum Bin. Rabbi fakina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi anta juqona wasi'a wa anta juqona ya Allah ya Allah ya Allah husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil khotimah Allahumma fatina bi dini wa alimna subhanallah bangkunya kayak kasih sedikit ya. Yang bisa jawab boleh pulang. Rukun wudu yang kedua. Kedua rukun wudu. Acungkan tangan. Yang boleh pulang. Sekarang wudu. Gerakan wudu. Apa ini? Maju. Gerakan wudu apa ini? Memasukkan kepala itu rukun atau tidak? Gini, Nesa.